Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Untuk memperjelas kasus yang semalam, ya mungkin rekan-rekan sudah melihat. Ya. Nah, dari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi. Kita bersurat, kita resmi, ya. Kita mengundang Kementerian PPA, kemudian juga KPI, lanjut KPAI, mohon izin, kemudian juga UPTD, PPA Provinsi DKI, lanjut dari LPSK, ya, yang hadir adalah KPAI, kemudian dari Kementerian PPA, dan sebelah saya ini Kanit PPA, ya, kita harus jelas dengan keterangan nanti diberikan oleh Kanit PPA. Lanjut setelah ini, ya, mungkin rekan-rekan saya ulas dulu kejadian yang semalam sudah juga dilihat bersama. Dari mana LM sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ada di atas juga. Karena apa? Dari semalam, dari semalam, setelah nyampe ke Polres Jakarta Selatan, kita harus jelas, ya, harus jelas keberadaannya. Oleh karena itu dari rumah aman tadi sudah menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kembali, ya. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan NM selaku ibu dari LM, ya, karena memang harus jelas dari kemarin juga dari NM menitipkan kepada rumah aman, dan kemudian tadi rumah aman sudah memberikan kembali ke Polres Jakarta Selatan, terutama di PPA, unit PPA. Nah, setelah itu nanti bisa kita berbincang-bincang, mohon izin, nanti bisa bertanya kembali langsung kepada KPAI, kemudian juga ke Menteri PPA dengan cara yang jelas, karena memang LM adalah di bawah umur. Ya, kita sudah barang tadi sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada untuk melihat dan menentukan di mana LM akan untuk ditindaklanjuti itu. Baik, Ibu mau izin Kementerian PPA atau KPI izin, silakan nggak? Mohon izin. Terima kasih. Siap, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Aturan Niri Thomas, selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Ananda LM saat ini, yang mungkin teman-teman sudah mendengar kabar dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurma juga bahwa apa yang terjadi hari ini, gitu ya, pada saat ini hari LM mendatangi Polres Jakarta Selatan, ini tentu bukan sesuatu yang kita harapkan, gitu ya, karena kondisinya tentu saja LM sedang mendapatkan pendampingan dari negara, ya, bahwa LM berada pada situasi yang memerlukan perlindungan khusus dan LM masih berusia anak. Tentu kategori anak yang menjadi atau memerlukan perlindungan khusus ini menjadi perhatian bagi negara untuk dipenuhi hak-haknya dan kebutuhannya. Nah, maka saat ini karena LM sedang berproses dan berhadapan dengan proses hukum yang sedang berperkara di Polres Jakarta Selatan, tentunya negara hadir untuk mendampingi LM. Namun tentu ada kondisi yang terjadi pada saat hari ini yang kemudian kita harus segera membentuk untuk melakukan rapat koordinasi. Dan tentu saja rapat koordinasi antara para stakeholder yang hadir hari ini, yaitu adalah Kementerian PPPA, KPAI, LPSK, dan UPT PPA DKI Jakarta. Bersama-sama kita juga merumuskan apa yang terbaik buat Ananda LM ke depannya. Karena tentu saja harus ada pendampingan yang intensif dan kebutuhan yang layanan yang harus terpenuhi bagi Ananda LM. Nah, dalam hal ini kami tentu sudah memutuskan apa yang menjadi langkah selanjutnya buat Ananda LM ke depannya harus seperti apa, tentunya dengan kebutuhan layanan yang
saat ini diperlukan oleh Ananda. Kita tidak bisa menyampaikan secara detail gitu ya apa yang dibutuhkan karena prosesnya sedang berjalan, dan tentu ini kita butuh dukungan dari teman-teman media semua untuk tidak melakukan exposure yang terlalu mendalam, mengingat karena Ananda LM masih berusia anak ya, sehingga upaya kerjasama dari kita semua untuk melindungi anak yang menjadi atau yang memerlukan perlindungan khusus ini menjadi upaya kita bersama, tidak hanya Polres Jakarta Selatan, negara, kementerian, lembaga, tapi juga tentu saja teman-teman media dan juga masyarakat. Dan tentu ini bukan satu kasus ini saja ya, artinya negara hadir bukan hanya untuk Ananda LM. Sekali lagi ini juga berkembang di tengah masyarakat, banyak kasus-kasus lain yang tentu butuh perhatian kita bersama. Tentu ini menjadi potret bagi anak Indonesia ke depannya. Ada hal yang tentu kita harus prioritaskan untuk menumbuh kembangkan tumbuh kembang yang terbaik bagi anak, dan ketika anak juga memerlukan perlindungan khusus atau menghadapi situasi-situasi yang kemudian berhadapan dengan proses hukum, ada hak-hak dan kebutuhan korban gitu ya, sebagai dalam tanda kutip korban, anak di sini posisinya sebagai korban, untuk terpenuhi, dan itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memenuhi hal tersebut. Maka dari itu kami tentu saja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan proses yang sudah berjalan beberapa bulan sudah berlalu gitu ya, ini bukan tanpa upaya, artinya kita sudah melakukan beberapa kali press conference untuk menentukan di mana tempat dan lain sebagainya, kemudian pendampingan seperti apa, dan melibatkan tentu saja orang tua sebagai pengasuhan utama bagi anak untuk menjadi tanggung jawab terbesar bagi anak kedepannya untuk tumbuh kembang yang terbaik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih.